Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adriani A, NIM 2034071. Kali ini saya akan menjelaskan tugas final mengenai pembuatan paket tour dalam bentuk Word dan Excel. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tugas final HPW tentang membuat paket tour and travel dari sebuah perusahaan. Nama perusahaan saya ialah Enjoy Tour and Travel. Mengapa Enjoy Tour and Travel? Karena agar di setiap perjalanan kita tetap enjoy dan santai. Dan nama paket saya ialah Amazing Wonderful South Sulawesi, karena kita akan berkeliling di sebagian wilayah Sulawesi. Selanjutnya, ini merupakan welcome greeting. Welcome greeting merupakan hal yang ditujukan kepada para wisatawan agar lebih tertarik ke paket tour yang kita buat. Dan kemudian ada company profile. Company profile merupakan informasi umum mengenai perusahaan tour travel yang telah kita buat sendiri, kapan kita buat, dan lokasinya di mana, bekerja dengan siapa. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan di dalamnya terdiri dari beberapa staf yang bekerja di perusahaan tersebut dengan masing-masing divisi. Ada admin manager, ada tour manager, ada sekretaris, ada division operation, ada transport divisi. Selanjutnya merupakan general informasi. General informasi di sini ada tentang Indonesia. Di bawahnya ada Sulawesi, karena kita akan menjelaskan sebagian dari Sulawesi, dan tentunya ada di bagian bawah. Ini dia. Selanjutnya inventarisasi. Inventarisasi berisikan mengenai tempat wisata, hotel, dan restoran. Inventarisasi merupakan apa yang ada di daerah tersebut, seperti yang ada di Maros. Yang pertama ada air terjun Bantimurung, Leang-Leang, Ramang-Ramang, Pantai Taberombak, dan hotel yang ada di Maros, Grand Town Hotel, Yasmin Hotel, Transit Hotel, dan restoran Maros ada Rumah Makan Pak Jomot, Buana Cafe, Resto Maros, Cafe Ramang-Ramang. Begitu pula yang ada di inventarisasi kota-kota selanjutnya: Parepare, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Goa, dan juga di Makassar. Selanjutnya ada seleksi tourist attraction, yang dimana seleksi merupakan hasil dari pemilihan tempat yang akan dibuat paket wisata. Seperti misalnya seleksi tourist attraction, kita akan pergi ke air terjun Bantimurung yang ada di Maros. Kedua, Pantai Taberombak juga ada di Maros, Ramang-Ramang juga ada di Maros. Selanjutnya kita beralih ke Parepare, Monumen B.J. Habibie, De Carlos juga di Parepare. Kemudian Wajo, ada Wiving Losari Seal, Atakai Traditional House, Danau Tempe, Goa Mampu di Bone, Batu Pake Gojeng Sinjai, Aparalang Cliff Bulukumba, Tanah Biru pembuatan kapal pinisi juga di Bulukumba, Makan Sultan Hasanuddin Goa, Museum Bala Lompua juga Goa, dan yang terakhir toko souvenir yang ada di Makassar. Dan begitu juga yang ada di seleksi hotel.
dan juga seleksi restoran yang akan kita singgahi. Selanjutnya ada itinerary. Itinerary merupakan ringkasan perjalanan yang akan kita kunjungi. Maksud dari ini adalah ringkasan perjalanan yang akan kita kunjungi. Misalnya dari hari pertama, Sultan Hasanuddin Airport menuju Maros. Dari Sultan Hasanuddin kita menuju ke Grand Town Hotel untuk check-in. Setelah check-in kita lunch dan beralih ke Bantimurung. Dan setelah dari Bantimurung kita akan ke Pantai Tak Berombak yang letaknya juga di Maros, dan kita di sini coffee break dan melihat sunset, dan setelah itu kita ke hotel untuk istirahat, dan kita akan menuju ke rumah makan Pak Jomo for dinner and back dan kembali ke hotel. Begitupun di hari kedua dari Maros Parepare, hari ketiga Parepare Wajo, hari keempat Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, hari kelima Bulukumba Makassar, hari keenam Makassar Goa, kemudian kembali ke Sultan Hasanuddin Airport dan tur selesai. Di sini ada skeleton of trip. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, dan 6. Dan ini merupakan maps tentang tempat yang akan kita kunjungi dan juga ada gambarnya. Yang pertama, kita dari airport ke Maros tour, dari ini Bandara Sultan Hasanuddin, yang kemudian kita akan ke Bantimurung Waterfall, kemudian ke hotel, dan juga ke Pantai Tak Berombak Maros. Begitupun di hari kedua dan hari ketiga, 4, 5, dan 6. Dan yang di bawah sini ada juga mengenai tentang deskripsi dari tempat wisata yang kita kunjungi. Maksud dari ini ialah kita menjelaskan tentang deskripsi informasi-informasi mengenai tempat yang telah kita kunjungi atau yang akan kita kunjungi agar para wisatawan lebih mengerti dari paket yang akan kita buat. Seperti ini, kayak Ramang-Ramang, Monumen B.J. Habibie, yang kita jelaskan merupakan pokok inti dari tempat tersebut. Kemudian general terms dan kondisi. Maksud dari ini, bagaimana cara kita reservasi. Reservasi merupakan reservasi merupakan sesuatu informasi tempat melakukan pemesanan dan juga nomor telepon agar lebih mengetahui informasi yang akan diberikan kepada para wisatawan. Selanjutnya ada konfirmasi, apakah bisa dilakukan dengan konfirmasi by email dan tanggal. Ada juga voucher, payment, tentang pembayaran, dan juga cancellation condition. Maksud dari cancellation condition yaitu 30 hari sebelum departure uang akan dikembalikan full. Namun setelah 15 hari sebelum departure, 70% cancel fee will apply. Dan yang terakhir, within 5 day of departure, maka uang tidak akan dikembalikan 1% pun. Ini merupakan tentang
include and non-include. Selanjutnya yang dimana merupakan harga yang akan diperlihatkan kepada para wisatawan dari Biro Travel itu sendiri. Selanjutnya kita akan melangkah ke paket Excel. Yang pertama adalah inventarisasi. Inventarisasi adalah atau database, yaitu kumpulan beberapa informasi mengenai hotel, transportasi, harga guide, restoran, objek wisata, parking, dan lain-lain. Karena hal ini akan memudahkan kita dalam membuat paket wisata. Dan database sendiri ini didapat dari travel agent atau langsung menelpon ke hotelnya. Ada juga di Google, Traveloka, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan melangkah ke seleksi objek. Seleksi objek merupakan hasil dari seleksi untuk melakukan paket wisata seperti seleksi yang ada di paket World tadi. Yang pertama ada Maros, Parepare, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Goa, dan Makassar. Begitu pula dari restoran, akomodasi, transportasi, dan guide. Selanjutnya ialah itinerary. Itinerary adalah daftar kegiatan serta estimasi budget yang akan dikeluarkan saat perjalanan. Itinerary mencakup daftar destinasi, jadwal per hari, akomodasi, transportasi, sampai keperluan belanja oleh-oleh. Seperti ini hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan menuju ke DOT. DOT ialah rincian waktu perjalanan, berapa lama kita di perjalanan, berapa lama kita ada di tempat wisata, dan berapa lama kita melakukan istirahat. Begitu dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, yang dimana kita berada di Makassar dan kembali ke airport. Selanjutnya ke tur komponen. Tur komponen adalah komponen wisata yang meliputi fasilitas-fasilitas yang terlibat dalam penyelenggaraan wisata, di mana wisata terjadi karena adanya keterpaduan antara fasilitas yang saling mendukung dan berkesinambungan, seperti ada transportasi, guide, parking fee, entrance fee, hotel, dan lain-lain. Selanjutnya ke quotation. Quotation berisi informasi dari harga mengenai harga per pax, yang ini dimana diambil dari tur komponen, dan ini dipengaruhi oleh fixed cost dan variable cost, yang dimana fixed cost merupakan pembayaran yang tidak dipengaruhi oleh jumlah pax atau jumlah orang, seperti dengan guide 3 juta, dan harganya tetap sama ke belakang. Sedangkan variable cost merupakan harga yang dapat berubah-ubah, seperti dengan
restoran, hotel, dan lain-lain. Yang dimana total merupakan keseluruhan dari harga paket wisata. Yang kedua, markup 10%. Artinya keuntungan 10% yang akan didapat oleh Biro Perjalanan Wisata. Yang ketiga, price after markup. Yang didapat jumlah total dan markup 10%. Dan total per pax merupakan harga ketetapan dari Biro Perjalanan, dan selling price adalah Selling price itu merupakan harga ketetapan dari Biro Perjalanan. Sedangkan price after markup merupakan harga yang telah dibulatkan dari selling price. Dan total per pax itu merupakan harga dari total dan markup 10%. Selanjutnya, CIT merupakan rangkuman harga yang telah disepakati oleh beberapa pihak tertentu untuk ditunjukkan kepada customer. Seperti dari ini, untuk harga 1 orang, 2 orang, 3 orang, ini rumus harga real misalnya. Dan ini tour conditionnya, apa yang include dan apa yang exclude. Selanjutnya ke invoice. Invoice berisikan mengenai nama, alamat, asal kota, asal negara, dari klien yang dan juga berisikan mengenai tentang rincian biaya yang harus dibayar kepada Biro Perjalanan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.